Oke, selamat datang di Videoshop Computer Center. Hari ini kita akan lanjut bahas mengenai Excel ya. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perhitungan sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai pangkat ya. Nah, untuk video kedua ini saya mau bahas mengenai rumus statistik yang sering dipakai pada Excel ya. Sebelumnya saya sudah ketikkan seperti ini. Jika Anda belum mengetikkannya, maka Anda bisa mempause atau stop dulu video ini, Anda ketik dulu, udah selesai nanti Anda play kembali ya untuk melanjutkan tutorialnya. Oke, saya anggap semua sudah selesai ketik. Untuk rumus yang pertama kita lihat dulu. Kita dihadapkan untuk mencari total penjualan ya. Anggap aja Kak Leader terjual 2 buah dengan harga per buahnya 12.000 ya. Total penjualan berapa? Ya tentunya jumlah barang dikali harga ya. 2 dikali 12 hasilnya 24.000 ya. Power bank terjual 3 per bijinya 100.000, nanti hasilnya 300.000 dan seterusnya ya. Untuk rumus yang ini sangat gampang, sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kita mulai ketik rumusnya dengan diawali sama dengan ya. Kita ketik sama dengan, klik ke kuantitinya, 2 berarti kan ke C2-nya. Kita kali dengan harganya, D2 ya. Nah, C2 dikali D2. C2-nya nanti 2, D2-nya nanti 12.000. Hasilnya 24 ya. Jadi kali itu memakai simbol bintang ya, atau asterik ya. Kalau di keyboard saya tekan Shift 8 ya. Nah, Anda coba lihat sendiri ya. Kita enter. Nah, nanti hasilnya 24. Bagaimana dengan bawah? Kita copy saja ya. Klik ke 24-nya, tunjuk di bintik kecil di kanan bawah sampai berbentuk plus hitam tipis ya. Kita klik tahan, tarik ke bawah untuk mengkopinya ya. Nanti hasilnya apakah benar, kita cek yang terakhir aja ya. Cara mengecek rumusnya, kita double klik atau tekan F2 di keyboard untuk melihat rumusnya. Nanti rumusnya otomatis berubah menjadi C5 dikali D5 ya. C5-nya 2, D5-nya 7.000, 2 dikali 7.000 hasilnya 14.000. Kita enter, ternyata benar ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pencarian total sampai jumlah data kuantiti di atas 2 ya. Sebelum kita lanjut ini, kita mau menyatukan dulu sel total sampai ke D6 ya. Nah, coba kita sorot dari A2, A6 ya. Klik tahan A6 sampai D6. Setelah itu kita gabung dulu, kita pilih Merge and Center. Ini ada pilihannya, kita klik panah bawah. Kita cari namanya Merge Across ya. Merge Across ini fungsinya untuk menyatukan secara horizontal ya. Kita klik, maka otomatis 4 sel tadi akan berubah menjadi 1 sel ya. Lanjut untuk rata-rata, klik ke A7 sampai D7, pilih ulang, Merge and Center, klik panah bawahnya, kita pilih Merge Across ya. Nah, coba apakah bisa sekaligus sekalian, kita sorot semua sampai ke bawah dari A8 sampai A11, sorot sampai D11 ya. Kita pilih Merge and Center, klik panah bawahnya. Nah, coba kita pilih Merge Across, klik. Nah, otomatis semua akan across ke kanan ya. Nah, sekarang kita tes mencari total ya. Total di sini artinya total dari keseluruhan di atas ya. Dengan kata lain 24.000 ditambah 300.000 ditambah 25.000 tambah 14.000, berapa hasilnya di sini ya. Nah, kalau kita sebelum mengenal rumus statistik, kita bisa memakai rumus seperti ini. Sama dengan klik ke 2 ditambah klik A3 tambah E4 sampai E5 ya. Nah, dengan rumus biasa ya. Tapi ini sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita mau menjumlahkan sampai jumlah datanya 100 baris kan memakan waktu ya. Nah,
Jadi kita hapus saja, kita langsung memakai rumus statistik aja. Rumus statistik pertama yang sering dipakai itu adalah nanti sum ya. Sum biasa untuk menjumlahkan data yang kita sorot atau yang kita blok ya. Coba kita tes ketik sum. Nah, udah sum, jangan lupa buka kurung. Nah, setelah itu nanti Anda baca rumusnya. Sum buka kurung number 1, number 2, seterusnya ya. Artinya selanjutnya ya. Nah, kita bisa mengubah number 2, 3 ini dengan cara menyorot ya. Coba kita sorot angka 1, 2, 3 yang mau dijumlahkan. Yaitu kita sorot dari E2 sampai dengan E5 ya. Nah, nanti dia tertulis E2, titik 2, E5. Itu kalau kita baca artinya E2 sampai E5 ya. Jadi titik 2-nya dibaca sampai ya. Setelah itu tutup kurung. Enter ya. Nah, nanti hasilnya 363.000. Kalau kita tes pakai kalkulator harusnya sudah benar ya jumlahnya. Nah, bagaimana dengan rumus rata-rata? Rumus rata-rata ini kita cari memakai rumus average ya. Average ya, kita ketik sama dengan A, village ya, average ya, average. Setelah itu buka kurung. Udah buka kurung, apa yang mau dirata-ratakan? Sama, rata-ratakan dari E2 sampai E5 ya. Selesai, tutup kurung, enter. Jadi nanti dia akan mencari totalnya dulu, baru dibagi dengan 4 ya. Ada 4 data. Rata-ratanya berapa? 90.000 sekian-sekian ya. Nah, untuk mencari nilai tertinggi memakai rumus sama dengan max, buka kurung ya. Nilai tertinggi yang mana? Kita sorot A2 sampai A5, tutup kurung. Nanti nilai tertingginya hasilnya adalah 300.000 karena dia yang tertinggi ya. Enter. Pas ya. Untuk total terendah juga sama dengan min yang artinya minimum, buka kurung, sorot E2 sampai E5, tutup kurung ya. Enter. Terendah adalah 14.000, oke. Setelah itu kita mau hitung jumlah data. Jumlah data ini artinya berapa baris transaksi yang ada ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi nanti ada 4 hasilnya ya, jumlah data. Untuk menghitung jumlah data kita memakai rumus sama dengan count ya. Count ini fungsinya untuk menghitung jumlah baris yang kita sorot ya. Bisa berupa angka yang kita sorot maupun huruf yang kita sorot. Count ya. Jadi boleh huruf, boleh angka ya. Sama aja. Oke, mau sorot ini boleh kan jumlah datanya sama ya. Kita sorot ini aja. Tutup kurung, enter ya. 4 hasilnya pas ya. Sekarang yang agak susah ini adalah mencari data quantity di atas 2. Nah, quantity di atas 2 berarti kita perhatikan kolom quantity-nya. Kita lihat yang di atas 2 ada berapa? Di atas 2 itu ada 2 baris ya. 3 dan 5 ya. Jadi nanti hasilnya 2 di sini. Menghitung baris transaksi bisa juga memakai count ya. Cuma count itu atau counta tadi yang kita pakai ini untuk mencari keseluruhan. Jadi sekarang kita bukan mau mencari keseluruhan, mau mencari dengan kriteria di atas 2 ya kan. Nah, untuk mencari jumlah data dengan kriteria tertentu, kita memakai rumus sama dengan count if ya. Buka kurung ya. Nah, jadi count if ini fungsinya untuk menghitung jumlah data dengan kriteria atau syarat tertentu ya. Lihat rumusnya, range kurang koma kriteria ya. Range ini adalah daerah yang kita sorot ya. Nah, ini yang kita sorot, range.
yang mau kita cari di mana, di C2 sampai C5 ya, itu range-nya, koma, kriterianya apa? Di atas 2. Di atas 2 berarti lebih besar dari 2 ya. Kita buat lebih besar 2. Jadi kalau di bawah 2 lebih kecil ya simbolnya ya, lebih besar 2 ya, tutup kurung. Jadi di sini range-nya adalah daerah yang kita sorot, yang kita cari, C2 sampai C5. Kriterianya adalah lebih besar dari 2 ya. Nanti 3 dan 5 kan dicari Excel ya. Kita enter. Nah, pada saat enter muncul pesan there was problem with this formula. Ada yang salah dengan formulanya katanya. Kita okekan aja, kita lihat kembali apa yang salah. Ternyata yang salah di bagian kriteria ya. Nah, kenapa di sini bisa salah? Karena ini udah merupakan 2 huruf atau 2 angka ya. Karena dia merupakan 2 huruf, kita harus tambahkan kutip 2 sebagai pembuka dan kutip 2 sebagai penutup ya. Jadi kriteria di Excel itu harus diapit oleh kutip 2 ya, jangan lupa. Kita enter. Hasilnya 2 ya. Nanti si Excel mencari di bagian C2 sampai C5 yang kriterianya di atas 2 ada berapa. Kebetulan ada 2 ya yang saya tandai merah ini ya. Nah, jadi nanti hasilnya 2 ya. Setelah itu coba kita hias dulu tabelnya biar terlihat lebih cantik ya. Nah, caranya kita blok dulu dari A1 sampai E11. Kita kasih bingkai, pilih boulder ya, all boulder ya. Setelah itu yang A1 sampai E1 kita blok, sorot. Kita kasih warna fill color, cetak tebal, bold ya. Baru kita buat cetak tengah. Cetak tengah, center ya. Nah, yang bawah sini juga sama kita sorot, cetak tebal, kuning ya. Untuk angka-angkanya supaya dapat bisa ribuan, jangan lupa kita blok. Blok semua juga nggak masalah. Kita pilih koma style ya untuk pemisah ribuan. Nah, nanti jangan muncul pemisah ribuan tapi ada 2 digit desimal ya. Desimalnya kita buang dengan memilih decrease desimal ya untuk membuang desimal. Ini untuk menambah desimal ya. Jadi demikianlah rumus statistik di Excel ya, ada sum, average, max, min, count, count if ya yang sering dipakai. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Videosoft Computer Center. Terima kasih, sampai jumpa.